Baik, selamat datang di channel kami. Ini channel tempat ngobrol santai, ada banyak hal yang bisa dibahas. Kebetulan aja untuk yang pertama ini kita bahas tentang anak kita yang mau sekolah. Ini sudah hadir Pak Abdi Muin Salewe. Dia ini teman saya, teman akrab, teman lama. Kita punya masa lalu yang sama-sama kelam. Kemudian sekarang beliau berkarir di komisioner KPU ya, Manokwari. Tapi kita nggak bicarain politik hari ini, kita mau ngomongin soal anak-anak kita yang kabarnya akan beberapa sekolah bahkan di Manokwari ini sudah mulai masuk pembelajaran tatap muka ya. Kamu ini punya anak sekolah juga gitu. Saya juga punya anak sekolah gitu. Kita merasakan kondisi yang ya kurang lebih tidak berbeda lah sekolah online seperti apa. Tapi juga ada kekhawatiran bahwa kalau kemudian pertemuan atau pembelajaran tatap muka itu apa sih yang dikhawatirkan oleh orang tua gitu. Saya mau dengar nih, Pak Muin kan anaknya lebih tua dari saya, pasti punya suka dukanya lebih banyak. Ya. Gimana? Ya, kalau terkait dengan masuk sekolah ini memang dilematis. Kalau saya lihat memang dilematis. Kalau kita punya anak yang misalnya sudah kelas 3, kelas 4 SD misalnya, itu mungkin kan tidak terlalu beban, maksudnya tidak terlalu konteks beban untuk mengajar, orang tua bisa untuk mendampingi, mungkin tidak terlalu sulit. Tapi kalau kita bayangkan yang anaknya masih kelas 1, kelas 2 yang waktu sejak dia masuk, ini sudah tahun kedua baru dia mau masuk. Bayangkan satu tahun itu dia nggak pernah tidak pernah merasakan bagaimana duduk di kelas. Tiba-tiba pelajaran yang mungkin yang harusnya sudah dia terima dari kelas 1, diterima misalnya dia terima secara online, pas di kelas 2 dia sudah mendapatkan pelajaran kelas 2 misalnya, dan dia harus dikatakan bahwa kemarin kelas 1 seperti apa, padahal belum tentu. Kalau kita lihat kurikulum kelas 1 kan pasti mungkin kalau kita mungkin dulu kan kelas 1 itu kan baru ya mengenal huruf dan bagaimana kata. Nah, sementara kalau secara aturan berarti kan mungkin kemungkinan besar sudah harus bisa membaca kalau kita lihat. Ini kan artinya memang dilematis tatkala kita mau bilang mereka kelas 2 itu sudah harus bisa membaca, tetapi suasana pandemi ini juga membuat ya suka tidak suka mereka harus dari dari rumah. Nah, tadi ini betul saya tadi ini baru ngantar anak saya sekolah. Artinya setelah 2 tahun lebih tidak masuk sekolah, baru kali ini dia masuk sekolah, dan dari setelah sekolah masuk sekolah itu pun hanya cuma sekitar dibatasi, kalau mereka sekitar ada 30-an orang, itu hanya dibatasi. Yang semula mereka masuk jam 7:30, mereka pulangnya jam 12 siang, ini hanya cuma 2 jam, dibatasi, dan pelajarannya harus tetap sama, 2 mata pelajaran. Nah, ini ternyata tadi setelah saya lihat, saya coba tanya-tanya komunikasi dengan anak saya, memang ayah, bahasanya gitu, ayah, sampai matematika saja, nggak cukup untuk yang berikutnya, karena teman-teman yang lain, waktu kelas 5 mungkin, nah itu tadi bahasanya, kan anak saya sekarang naik kelas 6, waktu kelas 5 pelajaran ini belum diterangkan. Mungkin maksudnya secara kurikulum, mungkin guru pasti sudah menerangkan, tidak mungkin tidak. Cuma sekarang bagaimana evaluasi terkait dengan online ini kan juga tidak mungkin bisa kita samakan secara offline. Tapi di sisi lain, selalu kita mengupayakan bahwa sehat itu di atas segala-galanya. Tidak ada yang lebih penting dari sehat. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Artinya kita mau anak kita pintar, pandai, paling tidak nggak bodoh-bodoh amat lah seperti kita dulu. Tapi saya kenapa bilang kita dulu? Kita sekarang saja, misalnya Zoom meeting ini saja, di kita ini baru kita mengenal bahasa Zoom meeting. Artinya dulu kan kita ya ngelik sana sini, kadang kita nggak tahu yang volume belum ada, padahal dalam mana gambar dimunculkan bagaimana. Sementara di zaman sekarang ini Zoom meeting sudah hal yang sudah menjadi barang yang biasa, tapi kita menjadi barang yang luar biasa, apalagi anak-anak kita. Artinya anak-anak kita ini saya lihat pembelajaran yang tentu saja kalau saya lihat memang
serba salah juga kalau kita mau mencari salah siapa benar siapa salah memang agak sulit karena memang di era pandemi ini agak sulit. Anak saya yang satunya lagi yang SMP, 1 tahun dia masuk kelas 1 SMP sampai sekarang sudah naik kelas 2 masuk mau masuk berikutnya lagi mau masuk ke semester 2 ini Ya. belum juga masuk sekolah. Artinya pakaian seragamnya saja belum dia pernah pakai. Ya kan, padahal waktu kita masuk artinya begini, pasti juga sistem kita dilematis. Waktu kita masuk pakaian seragam kita selalu tuntut gratis. Memang tidak ada pembayaran, tapi kan ini di sisi lain berarti kan ada kalau kita berbicara pemborosan mungkin ada pemborosan anggaran terkait misalnya kalau kita berbicara tentang pemborosan anggaran, yuk ngapain juga kita ngukur pakaian seragam toh tidak dipakai 1 tahun dan pertumbuhan anak di SMP itu kan cepat sekali sekarang. Mungkin yang semula di bawah lutut sekarang laki-laki itu baru kita bicara satu sisi. Makanya memang serba salah dilematis kalau kita sebagai orang tua di era-era seperti pandemi seperti ini. Ya, ini kan banyak pertimbangan lah, pasti pemerintah punya pertimbangan hitung-hitungan sendiri kan antara tetap sehat, selamat, namun anak-anak juga mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik gitu. Tapi ini ada persepsi lain nih, gitu. Ada banyak selentingan bahkan yang mengatakan anak-anak di rumah itu rawan terpapar dengan konflik rumah tangga. Pak Muin bagaimana Pak Muin? Nah diterangkan. Memang kalau dari ya kalau saya beruntungnya, artinya saya masih dalam konteks beruntung, artinya kita menghindari sekecil mungkin adanya konflik gitu. Ya. Kalau saya, tapi kalau saya belum, kalau kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua orang tua seperti saya dengan istri atau di keluarga saya, karena saya mendapat memang betul, artinya begini, sering kali kalau kita sering share dengan orang tua lain, misalnya kalau kan ada grup orang tua di sekolah gitu, ini kan artinya kadang masalah ekonomi dibawa ke dalam keluarga. Artinya mungkin mereka yang harusnya mungkin bekerja mendapatkan income terkait ternyata harus mendampingi anaknya. Nah ini kan persoalan baru, artinya tensi orang tua itu jadi tinggi, kadang-kadang yang hanya masalah lampu mati karena jaringannya putus bisa jadi persoalan besar dan itu memang terbukti. Artinya kita tahu bahwa kita saja kemarin yang sempat ada mati lampu dari pagi sampai sore, sementara ada pembelajaran harus ada yang mengisi pekerjaan rumahnya. Nah ini kan juga repot. Guru tidak mau disalahkan, orang tua juga tidak mau disalahkan, anaknya menjadi beban. Kan begitu, kalau saya lihat seperti itu. Memang dilematis, sangat dilematis. Seandainya terjadi, semoga tidak terjadi, bahwa kemudian terjadi klaster-klaster baru di sekolah. Mungkin kita semua bicara prokes, kita bicara ini harus diawasi ketat, tapi kan ini namanya anak ya, anak di sekolah itu kan benar-benar rentan sekali, rawan sekali dalam kondisi seperti ini. Ini perasaan Pak Muin sebagai orang tua gimana? Ini sebenarnya lebih berat kemana? Tetap di rumah sampai benar-benar clear di pandemi, atau ya sudahlah karena ini harus masukkan aja? Kalau saya memang sama, betul. Saya pasti punya pemikiran sama orang tua lain. Tidak mau ada yang sakit gitu. Siapa yang mau anak sakit gitu. Tapi memang serba salah tatkala kita mau taruh di rumah, pemahaman tadi saya baru tahu juga dari anak saya, maksudnya begini, saya baru tahu ada istilah KPK. Anak saya bilang KPK itu KPK, terus saya tanya KPK itu apa nak? Itu tadi ibu guru bilang perkalian dengan menggunakan formula KPK. Saya saja tidak paham, maksudnya saya saja tidak paham. Anak kelas 6 SD menceritakan tentang formulasi perkalian dengan formula KPK. Apakah itu mungkin ditambah 2 kali 2, istilah ada pertambahan tambah 2 di belakang, 2 kali 1 2, 2 kali 2. Nah itu kalau itu dia sampaikan, artinya begini, dia sampaikan, tapi ayah itu kelas 5 kemarin itu sudah dapat. Kelas 6 kita dikasih hanya beberapa orang yang bisa memahami itu. Teman-teman yang lain yang masih
ini kan juga karena memang kemungkinan besar kan eh, pola belajar kita tatap muka ini kan masih seperti dulu, artinya guru menerangkan dengan kita Ya, ini kan ya, ya. visual audio visual harus bisa melihat ada contohnya di papan tulis atau di whiteboard baru anak itu bisa masuk mungkin ini. Tapi kalau seandainya hanya berbicara, apa kita kan nggak tahu anaknya ini sedang memperhatikan tidak, karena tadi juga di media sosial kan teman-teman orang tua banyak yang foto anaknya kan ada kegembiraan sendiri anaknya bisa masuk sekolah, jadi Masuk mereka sekolah. foto dengan sekolah dengan prokes ketat, di tangannya ada hand sanitizer ya kan, terus pakai masker, terus topi rapi lah, terus saya bilang bisa nggak nanti pas pulang sekolah di foto. Benar, pas pulang sekolah itu maskernya di testa sini, ya kan, di kepala di sini. Hand sanitizer malah sudah masuk di celana, pokoknya macam-macam lah, segala macam. Artinya ada yang gigit maskernya di mulut saja. Pokoknya jadi di saat kita berbicara prokes itu untuk, ya kita tahu lah kalau kita berbicara prokes untuk orang dewasa mungkin berbeda dengan kita bicara prokes dengan anak-anak sekolah yang ya ini SD SMP gitu, apalagi kalau yang di bawahnya. Tapi ya saya lihat memang di beberapa media artinya pemerintah dalam hal ini kan sudah berupaya, artinya mereka berupaya apabila kalau memang anaknya belum vaksin, guru-gurunya terlebih dahulu vaksin. Tapi saya lihat tadi misalnya tadi di sekolah itu kan agak mencemaskan bagi saya. Karena apa? Kenapa saya mencemaskan? Mungkin dari anak-anaknya sendiri itu mungkin tidak prokesnya aman lah. Tapi yang saya khawatirkan karena ini tadi ada siswa, misalnya siswa kelas 2 yang baru pertama kali masuk sekolah, karena kelas 1 sama sekali belum pernah menginjak kakinya di sekolah itu kan ditemani sama orang tuanya. Nah, itu yang membuat kerumunan malah orang tuanya, bukan siswanya. Siswanya saya lihat tadi saya memperhatikan memang ternyata di sekolah lapangannya sudah boleh istilahnya sudah disteril lah. Di lapangan sekolah itu sudah dibikin seperti garis polisi gitu. Jadi tidak ada anak-anak yang belajar di sekolah. Nah, ini saya pikir mungkin adalah salah satu protokol mungkin, atau mereka bisa berkumpul di tengah lapangan atau bagaimana, kemudian dibatasi dalam, kalau di kelas saya lihat sangat sangat ketat. Kalau di kelas ya, kalau saya lihat di kelas itu sangat ketat, artinya yang semula satu meja itu 2 orang karena sudah dibagi shift-shiftan yang masuk pagi dan masuk siang. Nah, ini tapi kan konsekuensinya guru ini kan beban mengajar kan naik lagi ya. Itu juga dia harus kasihan begini, jangan, kita juga berharap guru tidak sakit gitu, jangan sampai beban mengajarnya tinggi, tenaganya banyak, yang harus sehat terpapar karena kelelahan, bisa jadi kan begitu. Nah, ini juga memang dilematis. Jadi kalau dari ceritanya kamu ini, saya malah khawatir nanti ini gurunya yang bisa tumbang semua nanti kalau bebannya kayak begitu, kemudian prokesnya kayak begitu. Artinya ini yang artinya begini, saya teringat cerita ini karena kawan saya yang masuk ke rumah sakit itu selain selain pasien masyarakat biasa, itu memang mereka sudah menyediakan kurang lebih ada sekitar 10% itu khusus untuk tenaga kesehatan. Artinya tenaga kesehatan itu kelelahan untuk melayani orang yang terpapar COVID, dan mereka sendiri masuk jadi pasien lah. Mereka yang semula melayani pasien, mereka jadi tenaga perawat jadi pasien. Nah, yang saya khawatirkan tadi sekarang ini kan ke sekolahnya. Ya. Muridnya mungkin aman-aman gitu, karena cuma 2 jam dia keluar, 2 jam keluar. Ya kan, yang mungkin shift itu kan cuma 2 jam dia keluar, tapi kan beban kerja guru yang harusnya mungkin dia cuma sampai jam 12, sekarang ini kan tidak. Shift yang berikutnya mungkin dari jam 10 sampai jam berapa. Meski kita tahu mungkin dia keluar juga tetap di jam 12, tapi mungkin mata pelajarannya muatannya semakin sedikit. Ya. Yang harusnya matematika mungkin tambah kali kurang, sekarang cuma bisa tambah kali. Kurangnya nanti. Nah, tadi ada bahasa anak saya, ini hari pertama dia masuk tadi, memang baru saya dapat banyak kan masukan dari dia, baru dia sampaikan, "Ayah, untuk pelajaran ini belum, nanti lewat online saja." Jadi ini berarti ada
offline, ada jadi nanti akan ada online lagi. Apakah jadi mungkin ya karena tidak mampu secara penuh dalam 2 jam itu disajikan oleh guru kepada murid. Akhirnya dilanjutkan dengan online nanti. Nah, saya tanya lagi online-nya kapan? Nah, itu belum ada waktunya karena ibu guru masih yang offline dulu. Nah, ini juga kan artinya menurut saya tadi bisa jadi kecenderungan ibu guru kelelahan dalam konteks ilmunya yang kurang, ya cukup nanti bukan klaster anak-anak, tapi nanti malah kelihatan muncul ibu guru sudah tidak bisa offline, tidak bisa online lagi, kan ya repot ini bagi kita orang tua. Kita ada kekhawatiran, makanya saya merasa kekhawatirannya ke situ. Tapi dari pengamatannya Pak Muin ketika mengantar dan menjemput, ini kan kalau pakai shift, kemudian tetap ada ini ya, ada masa di mana kemudian terjadi penumpukan orang. Tadi dari pengamatan tadi gimana nih di sekolah? Kalau untuk penumpukan ini kelihatannya orang tua. Kalau saya lihat ini penumpukan di orang tua aja. Orang tua yang mau jemput itu, jemput atau ngantar. Kalau ngantar tidak terlalu kelihatan karena ngantar itu bisa berbeda waktu. Tapi kalau jemput ini kan satu waktu. Jadi kalau ngantar misalnya masuk jam 7.15, ya yang ngantar mungkin yang jam 7 ada, jam 7:05, jam 7. Nah, ini kan berbeda, orang tua ngantar pulang. Nah, kalau sementara yang pulangnya misalnya jam 9, itu kan berarti jam 9 kurang 5, orang tua udah numpuk semua di gerbang. Artinya bisa jadi dari luar, bukan dari sekolahnya. Kalau dari sekolahnya saya lihat memang sangat selain gurunya mungkin sudah diwanti-wanti oleh pemerintah atau dinas terkait prokes ini, saya lihat memang sangat ketat kalau untuk di sekolahnya, dalam sekolah ya. Tapi kalau untuk yang ini saya lihat malah dari orang tua. Oke lah. Jadi memang karena masih hari pertama ya, kita belum bisa menyimpulkan. Tapi setidaknya kita lihat fakta bahwa di bawah sadar kita udah terbentuk sih sebenarnya apa itu protokol kesehatan. Mungkin berjalannya waktu itu semakin bagus lah kita berharap, karena pada akhirnya kan kita ingin anak-anak kita itu kembali sekolah dalam pengertian yang sebenarnya. Sekolah. Baik. Baik Pak Muin. Ini mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah join di kita di channel baru kita ini. Nanti bisa kasih komen juga boleh di channelnya. Jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, share, dan subscribe channel kami. Kami akan mengangkat banyak obrolan santai berikutnya. Semoga itu memberi hasanah barulah dalam hidup kita, yang semoga lebih baik, lebih berkah ke depan. Terima kasih Pak Muin. Selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu. Salam sehat. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.